mengindahkan himbauan pemerintah terkait COVID-19, saya setuju dengan beliau. Temannya rasul-rasul, penyesat-penyesat itu selalu aja datang sampai di sekarang ini. Jadi tidak salah kalau misalnya dia memberikan teguran-teguran pada penyesat-penyesat itu. Untuk nabi-nabi palsu, untuk penyesat-penyesat memang harus keras. Kalau nggak keras, susah bertobatnya. Jadi harus sekali diberikan penjelasan kepada mereka. Dalam khotbahnya Pak Stephen Tong itu, dia singgung soal mukjizat. Nah, kalau misalnya Pak Stephen Tong tidak percaya bahwa mukjizat itu ada sampai saat ini, nah saya tidak setuju dengan beliau. Bapak Ibu saudara yang melihat video ini, saya menyapa saudara Salam. Saya yakin dan percaya saudara senantiasa dilindungi oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Saat ini saya ingin memberikan tanggapan saya terkait khotbah Pak Pendeta Stephen Tong yang beberapa hari yang lalu sempat viral di media sosial dan menjadi perdebatan di antara anak-anak Tuhan. Mereka bingung mana yang benar, mana yang salah. Ada beberapa orang juga yang bertanya-tanya kepada saya, Pak Pendeta, ini mana yang benar ini dan mana yang salah. Dalam khotbahnya itu ada beberapa poin yang saya ingin komentari, yaitu ada 4 poin. Yang pertama terkait pernyataan beliau tentang menegur pendeta-pendeta yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah terkait pencegahan COVID-19. Kemudian yang kedua, menegur orang-orang tertentu yang mengaku dirinya sebagai pendeta, namun pada kenyataannya pengajaran-pengajaran mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, menghimbau para anggota-anggota jemaat agar hati-hati dengan pengajaran sesat. Yang keempat, terkait pernyataan Pak Pendeta Stephen Tong tentang mukjizat. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan untuk memberikan tanggapan saya, mari kita lebih dahulu melihat cuplikan dari video beliau yang sempat viral tersebut. Ini dia. Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gampang tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu, yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan 2 hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini. Saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan 1 hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma 2. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita
dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan, sekarang rajamlah saya dengan batu, biar saya mati. Jadi saudara-saudara sudah melihat cuplikannya, maka saat ini saya akan memberikan tanggapan saya. Yang pertama, terkait teguran beliau kepada para pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah terkait COVID-19, saya setuju dengan beliau kalau beliau tegas untuk menyampaikannya. Kenapa? Ada beberapa alasan saya setuju dengan hal ini. Yang pertama adalah kita itu harus taat kepada pemerintah, di mana dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, saya akan bacakan kepada kita. Kita lihat Alkitabnya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi itu alasan saya yang pertama. Karena kenapa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tunduk kepada pemerintah yang di atas kita. Selagi himbauan-himbauan mereka itu memang tidak bertentangan dengan Alkitab, dengan kebenaran firman Tuhan, jadi saya rasa bisa kita lakukan. Karena saya melihat juga di himbauan pemerintah itu tidak melarang untuk melakukan ibadah, tetapi yang dihimbau pemerintah itu agar sementara waktu ibadah-ibadah di gereja itu dihimbau agar dilaksanakan di rumah-rumah masing-masing untuk menghindari kerumunan, agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin menyebar. Nah, makanya kita doakan mereka agar diberi hikmat oleh Tuhan, supaya pemerintah dan juga tenaga-tenaga medis yang mereka bisa menangani hal ini. Jadi mari kita taati tenaga-tenaga medis, karena mereka profesional di bidangnya. Mungkin Bapak Ibu ada profesionalnya masing-masing. Jadi mari kita menghargai profesional seseorang, karena saya dengan mereka berbeda. Jadi mereka mungkin lebih tahu soal itu. Jadi oleh sebab itu saya taati mereka. Kalau misalnya dibilang tetap di rumah, ya saya tetap di rumah. Tapi kalau memang itu sangat mendesak sekali, misalnya ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang mendesak supaya saya atau kita keluar, ya silakan. Cuman kita harus mengikuti himbauan mereka, mengikuti ajuran-ajuran mereka. Kalau misalnya keluar itu kan harus hati-hati, jaga jarak dan sebagainya. Kemudian alasan saya yang kedua adalah karena kita ini sebagai anak Tuhan harus beriman dan berhikmat. Karena kenapa? Hikmat itu juga adalah bagian daripada iman. Sebelum saya melanjutkan ini, mari kita melihat juga peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Misalnya di dalam Kejadian pasal 7, di situ diceritakan, Bapak Ibu bisa membacanya. Di situ diceritakan peristiwa di mana ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Nah, pada saat itu dia melihat Nuh ini beriman. Nah, jadi akhirnya dia bilang kepada Nuh supaya membuat kapal atau perahu. Pada saat itu Nuh ini enggak keras hati. Dia enggak bilang aja sama Tuhan, Tuhan saya beriman, jadi enggak usah lagi buat yang namanya perahu itu. Dia enggak lakukan itu, saudara. Dia beriman juga, tapi dia taat. Dia bikin kapal. Bahkan pada saat itu banyak orang yang menertawakan dia. Banyak orang yang berpikir ini seperti orang gak ada kerja, air bah ada, jadi suruh Tuhan masuk dalam kapalnya, dia dan seisi keluarganya dan juga binatang-binatang. Jadi di sana mereka 40 hari 40 malam. Di sana nggak ada namanya media sosial, berbeda zaman sekarang. Di sana nggak ada Facebook, di sana nggak ada BBM, di sana nggak ada WhatsApp, di sana nggak ada Line, di sana nggak ada telepon, di sana nggak ada televisi, di sana nggak ada Google, di sana nggak ada YouTube dan sebagainya. Jadi kalau zaman sekarang kita masih mendingan, saudara. Kita masih melihat informasi-informasi lewat media sosial kita. Jadi zamannya sudah
sangat membantu kita sekali untuk beraktivitas di rumah-rumah kita masing-masing. Kemudian kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita melihat Yohanes pasal 11 ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-54. Saya akan bacakan bagi saudara. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Jadi, saudara-saudara, ini peristiwanya di mana saat itu orang-orang Yahudi ini, mereka ini bersepakat untuk membunuh Yesus. Ketika Yesus mengetahui hal itu, jadi akhirnya dia menyingkir dari situ. Dia berhikmat. Apakah Yesus tidak beriman? Oh, beriman, saudara. Dia malah Tuhan. Nah, cuman karena di samping dia adalah Tuhan sejati dan juga manusia sejati, karena dia sudah mengambil rupa sebagai manusia, ya jadi sama seperti kita. Nah, makanya dia juga memiliki sifat-sifat seperti manusia. Makanya ketika dia melihat ada malapetaka, ya, maka dia menghindar dari situ. Kenapa? Karena memang masih belum waktunya untuk dia serahkan dirinya. Pada saat itu Yesus menyingkir, karena Yesus sudah tahu bahwa ketika dia masih ada di situ, maka dia bisa dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Sementara tugas pelayanannya masih belum selesai. Nah, baru selesai ketika dia di kayu salib sampai dia berkata sudah selesai. Nah, makanya di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ketiga dikatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang-orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita berhikmat dan beriman. Saya sadar memang dalam penanganan COVID-19 ini ketika kita disuruh tetap di rumah memang berat, saudara. Apalagi bagi kita yang menggantungkan kehidupan kita dalam penghasilan sehari-hari. Tetapi maksud saya begini, mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan selebihnya biarlah Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagiannya. Karena kenapa? Dia tahu cara-cara yang terbaik untuk melindungi, untuk menyertai, untuk memelihara anak-anaknya. Kalau memang saudara-saudara yang terpaksa harus keluar rumah untuk mencari nafkah, ya jadi hati-hati. Tapi jangan menghakimi mereka yang berada di rumah. Jangan bilang mereka tidak punya iman. Jadi saya yakin dan percaya juga, kalau memang Bapak Ibu keluar rumah karena ingin mencari nafkah, saya yakin dan percaya ya mungkin karena Tuhan tahu bahwa memang itu cara satu-satunya cara untuk Bapak Ibu mendapatkan makanan. Ya, saya percaya juga bahwa Tuhan melindungi saudara, menyertai saudara, memelihara saudara di dalam perjalanan. Jadi untuk COVID-19 ini, jadi mari kita selalu bersemangat, mari kita selalu bersukacita, mari kita selalu berpengharapan kepada Tuhan, karena di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kemudian dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Jadi ketika kita berdoa, maka kata firman Tuhan, besar kuasanya kalau misalnya kita mendoakannya dengan benar. Tuhan akan mendengar dan Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya untuk memberkati kita. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanggapi dengan khotbah Pak Pendeta Stephen Tong, yaitu di mana beliau memberikan teguran keras bagi orang-orang yang mengakui diri sebagai pendeta, tetapi pada kenyataannya mereka mengajarkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saya setuju kalau misalnya itu disampaikan. Karena kenapa? Zamannya rasul-rasul itu nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat itu selalu aja datang sampai di sekarang ini. Jadi tidak salah kalau misalnya dia memberikan teguran-teguran pada penyesat-penyesat itu. Jadi bagi saya beliau bukan berarti
menghakimi. Jadi memang untuk nabi-nabi palsu, untuk penyesat-penyesat memang harus keras. Kalau nggak keras, memang susah bertobatnya. Jadi harus sekali diberikan yang namanya ketegasan, penjelasan-penjelasan kepada mereka. Yang ketiga, terkait himbauan beliau kepada setiap warga jemaat agar hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat. Bagi saya, ini tidak masalah, karena ya memang kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya ketika Bapak Ibu mendengarkan khotbah atau mendengarkan ceramah-ceramah, jadi lihat dulu, uji dengan firman Tuhan, apakah yang disampaikan orang tersebut apakah memang sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Kemudian yang keempat, terkait mukjizat. Saya yakin dan percaya bahwa sampai saat ini Tuhan bisa melakukan mukjizat jikalau Ia mengkehendaki. Jadi ingat, jikalau Tuhan menghendaki, bukan jikalau saya, jikalau Bapak Ibu mengingini. Nah, makanya oleh sebab itu, walaupun kita berdoa, tapi kalau misalnya belum waktunya Tuhan atau tidak sesuai dengan isi hatinya Tuhan, tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan untuk memberikannya kepada Bapak Ibu, makanya jangan marah. Karena kenapa? Mungkin ada rencana Tuhan yang terbaik yang akan diberikannya kepada kita di hari-hari yang akan datang. Di dalam khotbahnya Pak Stephen Tong itu, dia singgung soal mukjizat. Nah, kalau misalnya Pak Stephen Tong tidak percaya bahwa mukjizat itu ada sampai saat ini, nah saya tidak setuju dengan beliau. Mudah-mudahan beliau setuju bahwa mukjizat itu juga ada. Mukjizat Tuhan itu juga ada sampai hari ini. Nah, yang salah bila orang-orang tertentu atau sarana-sarana tertentu diberhalakan sebagai sumber mukjizat, bahkan disanjung lebih daripada Tuhan. Itu sudah menjadi masalah. Apalagi kalau misalnya dibisniskan. Karena saya mendengarkan ada seorang pendeta yang sangat menggebu-gebu dengan minyak urapan. Jadi bahkan dia memberikan keyakinan kepada jemaat bahwa sanggup memberikan mukjizat kepada orang yang memakainya. Bahkan minyak urapan itu dibisniskan. Nah, ini sudah salah sekali. Ini sudah sangat melenceng sekali. Malah mereka mencari untung. Nah, bagi saya ini salah. Dan memang salah satu pekerjaan dari nabi-nabi palsu itu adalah ya cari untung. Mari lihat dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu bisa membacanya. Dikatakan, dan karena serahkannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi Bapak Ibu bisa menilai, bisa melihat sendiri mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita mempercayai bahwa Tuhan bisa mendatangkan mukjizatnya kepada kita, saya yakin sampai hari ini mukjizat Tuhan itu ada bagi kita. Sebenarnya saya tidak mau membahas hal ini, tapi karena banyak orang yang bertanya kepada saya, dan juga saya melihat juga di media sosial banyak sekali orang yang dibingungkan dengan adanya khotbah yang viral ini. Jadi oleh sebab itu, mari kita terus belajar firman Tuhan, terus berpegang pada firman Tuhan. Mari selalu uji kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Memang saat ini ajaran-ajaran sesat ini mudah sekali untuk ditaburkan, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Jadi di media-media sosial itu sangat gampang mereka pergunakan untuk menyebar ajaran-ajaran. Hal ini juga mendesak saya secara pribadi untuk terus belajar, memberikan pemahaman-pemahaman melalui media sosial saat ini, agar setiap orang yang melihat juga mereka diberkati, yang mau belajar mereka diberkati. Bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini, bila merasa diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan agar orang-orang yang terus belajar mereka bisa mengerti dan memahami. Saya berkomitmen lewat channel ini saya terus memberikan pelajaran-pelajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Salam.